Oke, kembali lagi bersama saya Denny Kristianto, masih di mata kuliah Tata Letak Fasilitas, yaitu tentang materi tipe-tipe tata letak. Oke, lanjut. Jadi macam tipe tata letak fasilitas itu ada 4. Tata letak produk, tata letak proses, tata letak posisi tetap, dan tata letak kelompok produk. Lanjut. Tata letak produk. Semua fasilitas produksi diatur atau ditempatkan pada suatu departemen khusus. Diaplikasikan untuk industri skala besar dan proses produksinya berlangsung secara kontinu. Industri seperti industri gula, semen, kertas, perakitan, mobil atau elektronik. Oke, lanjut ke pertimbangan atas dasar tata letak produk. Yang pertama adalah produk yang dibuat hanya satu atau beberapa produk standar. Produk dibuat dalam jumlah atau volume besar untuk jangka waktu relatif lama. Keseimbangan lintasan produksi lebih baik. Satu mesin hanya digunakan untuk satu macam proses kerja. Aktivitas inspeksi selama proses produksi relatif sedikit. Aktivitas MH dari suatu SK ke SK yang lain dapat dilaksanakan secara mekanis. Oke, lanjut. Ini adalah tata letak aliran produk. Jadi dari gudang bahan baku, ada anak panahnya ini sampai ke produk jadi. Oke, lanjut. Keuntungan. MHC rendah sebagai akibat layout disusun berdasarkan urutan operasi, sehingga jarak perpindahan bahan minimum. Kedua, total waktu yang dipergunakan untuk produksi relatif singkat. Work in process jarang terjadi karena lintasan produksi sudah seimbang. Output satu proses langsung dipergunakan sebagai input proses berikutnya. Tiap unit produksi atau SK memerlukan luas area yang minimal karena tidak diperlukan WIP strong. Kerugian. Breakdown dari satu mesin menyebabkan terhentinya seluruh aliran produksi. Kedua, jika terjadi perubahan terhadap desain produk, maka akan merubah aliran produk dan layout. Kelancaran proses produksi akan ditentukan oleh proses mesin yang paling lambat. Keempat, memerlukan investasi mesin tinggi, special purpose matching. Selanjutnya, tata letak proses. Departur dan penempatan mesin atau fasilitas produksi yang semacam dalam satu departemen. Kedua, semua fasilitas produksi yang memiliki ciri atau fungsi kerja yang sama diletakkan dalam satu departemen. Terus diaplikasikan pada industri berskala kecil, faktor manufaktur dan jasa pelayanan. Pertimbangan, produk yang dibuat berbagai macam model atau tipe, dan tiap model dibuat dalam jumlah kecil serta jangka waktu yang relatif singkat. Yang kedua, aktivitas berubah-ubah sehingga studi waktu dan gerak untuk menentukan metode dan waktu standar sulit dilakukan. Sulit mengatur line balance antara operator dan mesin. Memerlukan pengawasan yang ekstra selama proses operasi. Satu jenis mesin dapat melakukan berbagai macam produk atau general purpose. Banyak menggunakan peralatan berat untuk kegiatan MH. Nah, ini adalah tata letak aliran proses. Jadi bisa banyak mesin, jadi yang 2 bisa ke 3, yang 1 bisa ke 2, seperti itu. Oke, lanjut lagi. Keuntungan investasi mesin dan fasilitas produksi rendah karena mesin yang digunakan mesin-mesin tipe umum. Jika terjadi breakdown, mesin mudah diatasi, yaitu dengan memindahkan ke mesin lain. Karena ada spesialisasi kerja, aktivitas supervisi lebih baik dan efisien. Kerugian karena lintasan produksi lebih panjang, MHC lebih lambat, total waktu produksi lebih lama. WIP lebih banyak dijumpai karena waktu operasi sulit diseimbangkan. Karena diverifikasi produk adalah job order, maka diperlukan operator skill tinggi.
Selanjutnya, tata letak posisi tetap. Material dan komponen dari produk utama akan ditempatkan pada posisi tetap, sedangkan fasilitas produksi seperti tool, mesin, manusia, serta komponen-komponen kecil akan bergerak menuju lokasi material atau komponen produk utama. Diaplikasikan pada industri yang menghasilkan produk-produk skala ukuran besar, seperti industri pesawat, kapal, dan lain-lain. Ini adalah gambarnya produksi utama atau tata letak processing. Keuntungannya, karena posisi material dan komponen produk utama tetap, maka MH dapat dikurangi. Fleksibilitas kerja tinggi, karena fasilitas produksi dapat diakomodasikan untuk mengantisipasi perubahan dalam rancangan produk. Kerugian, adanya peningkatan frekuensi pemindahan fasilitas produk atau operator pada saat proses operasi. Memerlukan operator dengan skill tinggi. Membutuhkan space area yang luas untuk peralatan kerja dan WIP. Memerlukan pengawasan atau koordinasi kerja yang ketat. Lanjut lagi ke produk family. Didasarkan pada pengelompokan produk atau komponen yang akan dibuat. Pada dasarnya memerlukan kombinasi dari produk layout dan proses layout. Produk-produk yang dapat diidentifikasi dikelompokkan berdasarkan langkah pemrosesan bentuk mesin atau peralatan. Keuntungan dengan mengelompokkan produk sesuai dengan proses pembuatannya, maka penggunaan mesin akan diperoleh secara maksimal. Jarak perpindahan material lebih pendek sehingga lintasan aliran lebih lancar. Memiliki keuntungan untuk bisa diperoleh dari produk layout dan proses layout. Umumnya menggunakan mesin-mesin general purpose sehingga investasinya juga lebih rendah. Ini adalah bagannya tata letak grup teknologi. Ada alirannya. Oke. Ini sama dari gudang bahan baku, ada tanda panahnya, sampai ke gudang produk jadi. Oke. Ini juga proses tipe layout. Kerugian, diperlukan TK dengan skill tinggi. Kelancaran kerja sangat tergantung pada kegiatan pengendalian produksi, terutama aliran kerja. Jika keseimbangan aliran sulit dicapai, maka diperlukan WIP strong. Beberapa kerugian dari produk dan proses layout juga akan dijumpai. Kesempatan untuk mengaplikasikan fasilitas produksi tipe special purpose sulit dilakukan. Oke, mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.